dengan reaksi, ya, dalam kondisi tunak atau steady. Kalau yang kemarin itu tanpa reaksi. Kemudian ini untuk neraca massa, ya, unit tunggal atau satu alat dengan reaksi kondisi tunak. Ini konsep umum dari neraca massa, ya, dengan reaksi sama dengan tanpa reaksi, ya. Terdapat kesetimbangan massa total, komponen, serta keadaan tunak, di mana laju massa aliran masuk sama dengan laju massa aliran keluar. Akan tetapi sering dalam kesetimbangan komponen dan total, mol tidak perlu setimbang kecuali unsur generasi dan konsumsi. Nanti jangan pernah menyusun molnya total ini apa, ya. Kalau ada reaksi itu yang disusun masanya, ya. Kalau molnya bisa berubah. Kalau tidak ada reaksi itu mol masuk sama dengan mol keluar, sama. Tapi itu kan tidak perlu ya. Jadi kalau tidak ada reaksi tidak perlu dibawa ke dalam mol, ya, dalam mol. Contoh ini nanti yang mau kita bicarakan, yang pertama itu tentang pada reaksi pembakaran, ya, pembakaran ini memberi contoh, ini molnya ini aja ini. Jadi C plus U2 menjadi CU2, ya. Ini kan kalau C-nya 1 mol, U2-nya 1 mol, maka yang keluar tidak harus terus jadi 2 mol CU2 ini kan. Mol total masuknya adalah 2 mol dan keluarnya hanya 1 mol. Jadi tidak seimbang neraca molnya, maka jangan pernah menyusun neraca mol, ya. Kecuali nanti ada reaksi terus ada separator, nah, di separator itu sama nanti molnya, ya. Kemudian jika kita memperhitungkan reaksi dan mengasumsi reaksi sempurna, maka untuk kesetimbangan unsur U2 dalam mol adalah ini. Kumulasinya 0, masuknya 1, keluar 0, kumulasi 0, konsumsinya 1, ya. Ini. Kemudian ini kita bicara reaksi pembakaran, ya. Dalam pembakaran itu hidrokarbon ditambah U2 itu reaksinya, kalau reaksi pembakarannya sempurna itu menghasilkan CO2 plus air, ya, CO2 plus H2O. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna itu menjadi CO, karbon monoksida plus H2O, ya. Hasil reaksi pembakaran hidrokarbon antara lain adalah CO, CO2, H2O, O2, dan N2, ya. Karena apa? O2 yang murah itu dari udara, ya. Jadi sumber oksigen yang murah itu kan dari udara, tidak bayar ini, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam reaksi pembakaran ini, ya. Pembakaran ada basis basah, kemudian basis kering. Ini nanti kita lihat contohnya, ya. Semua gas hasil pembakaran termasuk uap air ini dijumlahkan. Ini kan
umpamanya ada ini ya, gas keluar burner, kalau tidak terbakar keseluruhan ya nanti ada hidrokarbon di sini juga. Jadi hidrokarbon sisa ya, itu. Hingga ini ada CO, CO2, H2O, 2N2 dan mungkin hidrokarbon. Ini keluar dari gas hasil pembakaran. Nah, di sini kan ada air ini, uap air ini. Kalau basis basah ini totalnya keseluruhan ini dijumlahkan. Nah, terus masing-masing komposisinya dibagi total masing-masing. Tapi airnya ikut. Sedangkan basis kering, semua gas hasil pembakaran tidak termasuk uap air. Jadi minus uap air di total. Tapi nanti air itu juga dihitung prosennya. Sehingga kalau yang basis kering ini bisa menjadi lebih dari 100% ya, karena uap airnya tidak dijumlah tapi dihitung. Kemudian udara teoritis atau oksigen teoritis. Jumlah udara atau oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran sempurna. Jadi ini pembakaran itu oksigennya berlebih ya, O2 atau udaranya berlebih yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Nah ini nanti secara teoritis ngitungnya pakai reaksi yang pertama, yang reaksi pembakaran sempurna. Ya. Terus seolah-olah hanya menjadi ini aja. Padahal kalau di realnya kan ada yang menjadi CO plus H2O. Nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini kelebihan udara atau kelebihan oksigen itu jumlah udara atau oksigen yang lebih dari yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Jumlah kelebihan udara dihitung seakan-akan. Ini seakan-akan itu kan realnya nggak terjadi sebetulnya. Hanya untuk menghitung berapa O2 atau udara yang masuk ya. Seakan-akan proses pembakaran tersebut hanya menghasilkan CO2 atau reaksi pembakaran sempurna. Meskipun dalam reaksi sesungguhnya bukan reaksi sempurna. Maksudnya ada dua reaksi bisa ya. Kemudian persen kelebihan udara itu sama dengan persen kelebihan oksigen. Ya. Ini udara, kelebihan udara dibagi kebutuhan udara kali 100%. Atau kelebihan O2 per 0,21 dibagi kebutuhan O2 per 0,21 sehingga sama ini ya. Kelebihan O2 dibagi kebutuhan O2 kali 100%. Nah, kelebihan O2 itu berarti O2 yang masuk proses dikurangi O2 yang dibutuhkan dibagi O2 yang dibutuhkan kali 100%, atau ini masuk dikurangi yang dibutuhkan itu menjadi kelebihan O2. Iya kan? Kelebihan O2 terus O2 yang dibutuhkan, O2 yang masuk min kelebihan. Ini dibalik aja ini pengertiannya ya. Pengertiannya seperti ini, persen kelebihan udara. Nah, ini yang contohnya ini ya. Ini pembakaran hidrokarbon plus O2 tadi sudah ditulis di atas. O2 yang murah, ini murah ya, murah atau gratis itu dari udara. Nah, udara yang digunakan untuk pembakaran itu biasanya udara kering. Udara kering itu udara bebas air ya, sehingga isinya udara itu hanya O2 dan N2. Di sini O2-nya 21%, N2-nya 79%. Ini untuk gas itu persennya persen mol atau persen volume. Contohnya ini, kalau 100 kg udara kering, ya,
berapa O2 dan N2-nya. Ya, kita ubah dulu, karena ini prosesnya mol, toh. Nggak boleh langsung. Ya, jadi ada soal yang menjebak seperti ini, tidak boleh langsung. Terus O2-nya 21/100 kali 100, nah, itu keliru. Ini harus diubah ke mol. Caranya 100 kilo ini dibagi MR udara kering, jadi MR campuran ya. MR udara kering itu dihitung dari 21% kali U2-nya. MR U2-nya berapa? 32. Ditambah persen N2 79% dikalikan MRN2-nya 28, ya 14 kali 2. Sehingga hasilnya itu 28,84. Nah, kita itu sering membulatkan MR udara kering 29. Ya. Jadi kita sudah orang teknik kimia seperti ini itu di luar kepala nanti ya. MR udara berapa? 29 atau 28,84 realnya. Sehingga ini harus dirubah dulu, 100 kilo bagi 29 menjadi 3,448 kg mol udara. Sehingga U2-nya ini dihitung 21% kali, nah ini sudah dalam mol ya. N2-nya juga itu. Jadi harus dirubah dulu. Sekarang ini perusahaan kelebihan udara masuk proses dikurangi dibutuhkan dibagi dibutuhkan kali 100%. Ini tadi rumus di atas ya. O2 dibutuhkan dihitung berdasarkan reaksi pembakaran sempurna. Jadi ini penting ini ya, kelebihan udara itu kalau kita mau menghitung kelebihan udara itu pasti reaksinya yang menjadi CO2. Itu satu. Terus seolah-olah tadi semua hidrokarbon itu terbakar menjadi CO2, maka konversinya 100%. Jadi nanti ditulis dulu kalau mau ini perusahaan kelebihan udara sama apa reaksi realnya ya. Nah, itu nanti di pembakaran sempurna ditulis, terus konversinya 100%. Ini dianggap konversinya 100%. Itu tadi yang seolah-olah. Nah, maka kita ngitungnya juga hanya sampai O2-nya saja. CO2 sama airnya enggak di sini karena ini hanya untuk menghitung O2 yang masuk nanti. Kemudian gas hasil pembakaran tadi yang basis basah dan kering tadi gini. Ini umpamanya ada CO2, CO, umpamanya pembakarannya habis ya hidrokarbonnya. Maka ini umpamanya ABCDE molnya totalnya T ya. Basis basah maka A per T kali 100%. B kali per T kali 100% dan seterusnya. Itu basah. Kalau kering ini ABCDE totalnya itu C-nya tidak diikutkan. Maka totalnya T-C ya. C-nya tidak diikutkan sehingga persennya A per T-C kali 100%. Dan seterusnya ini B per T-C kali 100% ya. Ini tadi yang dimaksud basis kering dan basis basah. Sebetulnya kalian bisa baca di Himmel Blue itu ya. Rinciannya itu ada. Jadi teorinya ada. Nah, ini contoh soal. Contoh soal propan sebanyak 100 kg mol per jam. Nah, ini langsung diketahui dalam mol ini ya. Dibakar di dalam burner dengan udara 50% berlebihan. Jika propan yang terbakar menjadi CO2 sebanyak 80% dan yang terbakar menjadi CO sebanyak 10%,
dan sisanya tidak terbakar, maka tentukan banyaknya udara yang dibutuhkan dan tentukan susunan gas keluar burner. Ya. Ini soalnya. Terus dibuat blok diagram dulu. Wah, ini propan itu C38 tadi diketahui 100 kg mol per jam dibakar dengan udara itu 50% ekses, ya kan? Terus ini gas keluar burner ini ditanda tanya dulu. Kamu tulis reaksinya C38 plus O2 itu menjadi CO2 plus H2O. Nulisnya koefisien ini dulu ya, kamu tulis, terus dilihat C-nya di bahan baku hidrokarbon kan 3 ini, maka di CO2-nya itu depannya 3 C-nya ya. Terus airnya, air di bahan bakar ini yang sebelah kiri ini 8, padahal di sini 2, berarti ini menjadi 4. Baru dihitung O-nya. O-nya 3 kali 2, 6, ini 4, jadi 10. Berarti O-nya 5, O2 ya. Kemudian pembakaran tidak sempurna juga itu menjadi CO, itu gini. C38 plus O2 menjadi CO plus H2O. Nulisnya gitu. 3 ini C-nya disamakan 3. Airnya juga, ini 8, berarti ini 4 H2O. Nah, sekarang O-nya dihitung, 3 O-nya yang sebelah kanan sama 4, 7. Maka ini menjadi 7/2 O2. Ya, itu ditulis ini pembakaran realnya. Berarti kalau kita lihat tadi ada 10% tidak terbakar itu, ini berarti di sini yang keluar apa? Yang keluar burner apa? Ferdian Dwi, apa ayo yang keluar burner ini apa aja? Halo? Nggak tidur loh ya? Iya, Pak. Yang keluar Enggak, apa Pak. ayo? Apa sih yang keluar di sini? Yang keluar Gasnya apa aja? gasnya ya, Pak ya. CO2, Terus? CO sama apa sih satunya? Masih C3H8 bakar ya, Pak. Ya, ada sisa itu ya. Terus? Hasil reaksinya apa aja? Hasil reaksinya CO2, CO, CO2, CO, apa lagi ya? C3H8 sama C38 H2O. sisanya. Oh, H2O. ya. Terus apa lagi? Dari udara ini kan berlebih ini. Oh iya, O2. Apa? O2 sisa sama? O2 Sama apa? Udara itu terdiri dari apa tadi? N2. Ya, jadi ada U2 sisa dan N2. N2-nya inlet, jadi sama yang masuk dan keluar. Itu ya, jadi ditulis, setelah ditulis reaksinya, ditulis di sini. Di keluar benar yang saya tanda tanya itu ditulis. Nah, sekarang, terima kasih. Sekarang kita mau menghitung dulu ini. Jadi, menghitung udara berlebihan dulu bisa. Jadi ada 3 tahap ini ya. Menghitung udara berlebihan, menghitung reaksi realnya, ya, baru menghitung gas keluar burner, ya, gas keluar burner. Jadi ada 3 tahap. Nah, menghitung udara berlebihan sama reaksi real, ya, itu boleh dibolak-balik mana yang dulu, ya. Di sini saya menghitung udara berlebihan dulu. Tadi kuncinya, ini yang kalian perlu perhatikan, kalau kita menghitung udara berlebihan, itu yang ditulis reaksi pembakaran sempurna.
Sempurna itu yang menjadi CO2 ini, ya. Maka ditulis reaksinya. Kemudian tadi dianggap atau seolah-olah semua hidrokarbon itu terbakar sempurna, maka konversinya 100%. Ya. Jadi kalau konversinya 100, tadi propannya tadi berapa? 100 mol ya. Nah, 100 kg mol, maka 100 kg mol kali yang bereaksi loh ya. Kali 100% itu 100. Nah, ini baru dihitung. Kalau ini 100, maka O2-nya itu ini ada 5/1 kali 100, ketemunya 500. Nah, kita itu hanya sampai menghitung O2. Dalam udara berlebihan, jangan pernah menghitung CO2 maupun air. Nanti ngitungnya itu pada reaksi real, ya. Jadi perlu diperhatikan ini. Reaksi pembakaran sempurna, konversinya 100%, ya. Perhitungannya hanya sampai kepada O2. Sehingga O2 yang dibutuhkan itu 500 kg mol per jam. Ya. Yang dibutuhkan ini. Maka kalau mau pakai rumus ini, tadi persen kelebihan udara, O2 masuk, min O2 dibutuhkan dibagi O2 dibutuhkan. Ya, nah, kelebihan udara tadi diketahui berapa? 50% ya, eksesnya. Maka ini 50%, O2 masuk dikurangi ini 500 yang dibutuhkan tadi, dibagi 500 kali 100%. Ya, hasilnya ini dikesanakan jadi 250, O2 masuk min 500, sehingga udah masuk itu totalnya jadi 250 ditambah 500 menjadi 750 kg mol ya. Atau tadi lebih ringkas kalau ini, kalau kelebihannya 50%, maka totalnya itu 150%. Iya kan? Totalnya 150%. Sehingga O2 masuk itu bisa 150% kali O2 yang dibutuhkan. Hasilnya sama. Mau masuk rumus atau seperti ini. Kalau kelebihannya 25%, ya 125% ini total apa? Total yang masuk. Dikalikan O2 yang dibutuhkan. Ini ya, caranya ada dua, silahkan. O2 yang masuk ini ini sama dengan O2 dari udara, yaitu 750 kg mol per jam. Kalau udara O2-nya 750, maka N2-nya tadi kan perbandingan ya. Jadi 79% per 21 kali 750. Sehingga menjadi 2821,43. Nah, udara, kalau mau ngitung udaranya, itu bisa dijumlah ini ya, ini O2 sama N2 dijumlah. Atau dihitung pakai 100% per 21%, ini miliknya O2 kali 750 sehingga 3571,43. Nah, baru ini mestinya bukan gas keluar benar ini, ngitung dulu ini ya. Ini mesti reaksi real dulu ini ya, yang ditulis dua ini kita menghitung reaksi realnya dulu. Reaksinya poin 2 ini nanti dibetulkan. Ini reaksi sebenarnya yang terjadi atau real. Yang terjadi kan C38 terbakar menjadi CO2 itu hanya 80%. Ya. Maka mula-mulanya itu 100. O2 yang masuk mula-mulanya 750 tadi udah dihitung ini. Terus konversinya 80%. Maka ini mula-mulanya CO2 nggak ada, air nggak ada.
maka reaksinya 80% kali yang masuk ini mula-mula jadi 80, maka 80 O2-nya 5/1 kali 80 ya, itu ketemunya 400. Nah, sedangkan CO2-nya ini 3/1 dikalikan 80, 240 ya. Sedangkan airnya ini 4 kalinya, 4 kali 80 itu 320 ya. Ini untuk reaksi 1. Kemudian untuk reaksi ini terus dirangkum ini. Sisanya 20, ini menjadi 350. CO2-nya hasil 240, airnya 320. Dari reaksi 1. Kemudian reaksi 2 ditulis C38 plus 7/2 O2, konversinya 10%, ini CO plus H2O. Nah, ini mula-mulanya 20 ya, tinggal 20 tadi ya. Tapi yang bereaksi berapa? 10%, bukan 10% kali 20, tapi 10% kali mula-mula tadi. Ya. Mula-mula mula-mulanya 100, maka 10%-nya itu 10 ya, 10% kali mula-mula ini, jadi 10. Kemudian nah ini tinggal 7/2 kali 20 kali 10, maka ketemunya 35. Ini 3 kali, ya kan? Kemudian air 320 itu mula-mula ya, dari reaksi 1 tadi. Maka airnya di sini 4 kali 10, ketemunya 40. Baru di total ini ya. 10 sisanya ini jadi 315. Ini CO-nya tetap 30, ini hasil reaksi. Nah, kemudian airnya. Kalau airnya di sini jangan dikurangkan, tapi dijumlahkan karena ini hasil ya. Jadi 320 itu hasil reaksi 1 ditambah hasil reaksi 2, 40. Baru gas keluar benar. Jadi ada 3 poin. Ini saya keliru, ini kesusu ini. Ini ngitung nomor 2 itu reaksi sebenarnya yang terjadi. Baru poin ketiga itu gas keluar benar. Nah, tadi dihitung, dilihat. Gas keluar benar itu dari reaksi 1 ketemu CO2 240, CO-nya H2O juga ya. H2O-nya totalnya ini. Kemudian C38-nya 10 mol ini yang sisa. O2-nya 315, N2-nya inert. Inert maka yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, kemudian dipersenkan masing-masing per total ya. Jadi N2 itu inert yang masuk sama dengan yang keluar. Di sini O2 sisa ini ya. Jadi ada 3 tahap ya. Bisa menghitung udara berlebih dulu, baru reaksi real, terus gas keluar benar ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang tanya enggak? Kita kuliah jam sekian ini pas ngantuk-ngantuknya ya. Ngantuk, saya juga ngantuk. Ada yang tanya? Ini kalau seperti ini kayak saya ngomong sendiri gitu ya. Kalau di kelas itu enak sekali. Ya. Gimana? Belum ada, Pak. Oke. Udah jelas ya, Stanley?
Salah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga seperti itu, ya. Ini hanya perlu latihan aja ini untuk menjadi lancar, ya. Terus ini soal lagi nih, ya. Bahan-bahan bakar untuk kendaraan bermotor selain bensin sedang dipertimbangkan karena bahan-bahan tersebut menimbulkan tingkat polutan yang lebih rendah daripada bensin. Ini mau digunakan propan mampan telah diusulkan sebagai sumber daya yang ekonomis untuk kendaraan. Jika sebuah tes dilakukan di mana 20 kg propan dibakar dengan 400 kg udara. Bahan-bahan tersebut menimbulkan ini dibakar ya, jika di 400 kg udara untuk menghasilkan 44 kg ini ya, kilogram CO2 dan 12 kg CO. Berapa persen kelebihan udara dan tentukan komposisi gas keluar bernan. Ya. Seperti ini tentunya dibuat di gambar dulu. Blok diagramnya seperti yang di kanan ini. Masuk propannya 20 kg per jam, udaranya 400 kg. Ini ada 21% O2, 79% N2. Ya. Produknya yang diketahui itu tadi CO2-nya 44, CO-nya 12 kg. Nah, maka ini kan hasil reaksi ya. Sebetulnya selain CO2 sama CO kan ada uap air dan lain-lain tadi seperti tadi. Maka kita rubah dulu karena ini reaksi, maka kilogramnya kita rubah ke dalam kilogram mol. Ya, pertama-tama propan yang masuk ini 20 kilo dibagi BM-nya C38 itu 44 sehingga molnya menjadi 0,455 kg mol per jam. Nah, mol udaranya dihitung dulu. Tadi kan 400 kg. Jadi 400 dibagi 29 itu 13,79 kg mol per jam. Kemudian ini mol O2 yang masuk itu 21% kali molnya ini 13 sehingga ketemu 2,896 kg mol O2 yang masuk. N2-nya juga ini ya 79% kali ini 10,89 kg mol. Terus kita lihat di bawahnya produknya keluar tadi ada CO2 44 kg bagi MR-nya, BM-nya 44 sehingga ketemunya 1 kg mol. CO-nya tadi 12 bagi 28 sama dengan 0,42 kg mol. Nah, kelebihan udara dihitung menggunakan reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna propan itu menjadi ini ya. C38 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O gitu. Koefisiennya itu nulisnya seperti tadi ini 3, ini 4. Berarti ini menjadi 10 O-nya ya. Jadi 5 O2. Jumlah O2 yang dibutuhkan berdasarkan reaksi di atas di ini pembakaran sempurna ya.
Maka ini tapi C38-nya berapa? 0,4 ini ya, ini 0,455 kg mol. 0,45, maka O2-nya tinggal dikalikan 5 ya. Atau 5/1 kali 0,4. Sehingga O2 yang dibutuhkan itu untuk sama dengan dikalikan ini ya 5 kalinya jadi 2,275 kg O2. Nah, terus masuk ke rumus tadi ya. Masuk ke rumus, persen kelebihan udara sama dengan O2 yang masuk dikurangi yang dibutuhkan. Yang masuk tadi diketahui ya 2,896. Kemudian dikurangi yang dibutuhkan ini 2,275 bagi 2,275 kali 100%. Hasilnya 27,3%. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Halo, harus ada yang komentar ini. Jelas Pak. Ya. Jelas. Jadi ini soal ini kan kebalikan dari tadi ya, perusahaan kelebihan. Kalau tadi kan berapa kelebihannya diketahui, berapa udaranya, itu kan. Jadi 27,3%. Terus sekarang hitung realnya ini. Jadi ada 3 poin ya. Pertama itu kita menghitung kelebihan udara. Dikasih poin aja 1. Itu atau A. B-nya ngitung reaksi real ini. Baru nanti C-nya itu rangkuman, gas keluar benar. Itu ya. Ini CP pertama jadi CO2 ini mula-mulanya 0,455. Terus di sini itu O2-nya juga tahu. Terus yang diketahui di sini itu CO2 ya. Jadi diketahui itu CO2-nya itu 1. Maka propannya berapa? Karena ini 3 ini 1, maka 1/3 dikalikan 1. Ya. O2 di sini 5/3 dikalikan 1. H2O-nya juga begitu, 4/3 dikalikan 1. Sehingga ini hasilnya ketemunya sisanya ini 0,125, yang ini 1,226, ini hasilnya 1, ini 1,33. Kemudian reaksi yang kedua ya, reaksi kedua ini yang diketahui tadi CO-nya itu 0,42, maka dihitung, yang lain bisa dihitung. Kalau CO-nya itu 0,42, maka C38-nya sama dengan berapa? 1/3 juga, iya kan? Jadi 1/3 dikalikan 0,42, hasilnya 0,125. Ya. Terus O2-nya 7/2 dibagi 3 atau menjadi 7/6 dikalikan 0,42.
Di sini juga ini 4/3 dikalikan dia, terus dirangkum ini 0, terus makanya sekarang dirangkum gas keluar benar, CO2-nya tadi ketemunya 1, CO-nya 0,42, O2 sisanya 0,73, N2-nya inet tetap masuk sama dengan keluar 10,89. Kemudian airnya ini 1,89, ini gabungan dari hasil reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, ini setelah dirangkum ya, terus dibuatkan komposisinya ya, ini kan dijumlahkan nanti ya. CO2 ternyata ini habis ya, C38-nya tidak ada sisa, sehingga ada CO2, CO, air, O2 sisa sama N2 ini. Itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ini contohnya banyak ini ya. Coba kalau yang nomor 2 ini, butana dibakar dengan udara 50% berlebihan di dalam burner. Gas keluar burner terdiri dari CO2. Nah, ini tentukan komposisi gas keluar burner. Ini nanti kalian harus mengubah, harus membuat basis ini nanti ya. Jadi ini ya, kita lihat sekalian ini, kita analisis dulu soalnya ini. Yang keluar itu CO2, O2, H2O, dan N2. Ini. Nah, ini yang keluar ini. Berarti kalau kita lihat di sini ada CO nggak keluar burner? Gimana, keluar burner ada CO-nya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Berarti tidak ada reaksi kedua, nggak ada. Reaksinya hanya satu yang menghasilkan CO2. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, ini sebentar. Ini yang dibakar apa toh? Butan ya? Butana ya? Butana ya yang dibakar. Ini tidak ada C4H10 yang keluar burner. Berarti apa? Reaksi realnya itu juga terbakar semua ini. Tidak ada sisa di sini. Jadi reaksinya hanya reaksi satu yang menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 tentunya dengan uap air ya. Sama tidak ada sisa, maka reaksi realnya ini juga terbakar semua. Jadi ini simpel banget ini ya. Ini ya. Jadi prinsipnya ini harus tahu dulu. Maka reaksinya hanya satu. Di sini ini ya. Kita yang ditanya komposisi, maka di soal ini tidak ada, atau bahan bakarnya tidak diketahui ini jumlahnya. Maka kalian harus membuat basis perhitungan ya. Itu. Nah, di sini itu dibasiskan butananya itu 100 gram per jam. Ya. Ini kan berarti harus mengubah ke mol ya. Nah, kalau mengubah ke mol ini kan malah, kalau seperti ini alangkah baiknya kalau kita mengambil basisnya dalam mol. Selangsung aja
umpamanya 10 gram mol per jam butana atau 100 gram mol butana, ya, 100 gram mol per jam butana masuk. Jadi tidak mengubah ini, ya. Itu nanti toh hasilnya sama ini. Kamu mau basisnya apa? Tapi kan ada langkah yang tidak dilewati, ya. Kalau ini basisnya dalam mol, itu kan langsung dihitung. Jadi mula-mula kalau di sini kebetulan dirubah, ya. Tapi kalau ada soal seperti ini, itu sebetulnya basisnya diambil aja dalam mol. Jadi lebih simpel, ya. Lebih simpel itu. Nah, sekarang karena ini sudah dibuat basis 100 gram, maka kita rubah dulu dalam mol, ya. Jadi 58, jadi 1,72 gram mol per jam butan. Kemudian reaksinya ditulis, mula-mula reaksi, kebetulan konversinya juga 100%. Maka O2-nya, ini 2 dibagi 1 kali 1,72, ya. Ketemunya 11,18 misalnya, ya. Ini sekalian ngitung CO2 dan H2O-nya. Ini kan karena reaksinya real sama, maka O2 yang masuk itu dihitung dari sini sama nih, ya. %, maka totalnya menjadi 150%, ya. Jadi 150 per 100 dikalikan O2 yang dibutuhkan ini 11,18, sehingga sekian, maka N2-nya dihitung. Nah, N2-nya 79 per 21 dikalikan 16,77, ketemunya 63,08 mol per jam. Kemudian gas keluar benar, ya, ini terdiri dari CO2, H2O, O2, dan N2. CO2-nya tadi dihitung, H2O-nya 8,6, O2 sisanya ini 5,59, N2-nya inet, yang masuk sama dengan yang keluar, jadi 63,08 mol per jam. Ya, ada yang ditanyakan? Terus kamu hitung, ini kan ketemu molnya, jadi yang ditanyakan komposisi. Maka ini kamu total, terus masing-masing per total dikalikan 100%, ya. Nah, terus coba sekarang sebentar aja ini kamu kerjakan ini, coba. Coba kalau basisnya 100 gram mol per jam. Coba kamu hitung sebentar. Kalau ketemunya sama enggak? Ini kamu hitung dulu ini, ya. Komposisi gas keluar benar itu kamu hitung dulu. Di jumlah berapa ini totalnya? Jadi kamu kalau kuliah H3 harus bawa kertas itu, didengar sama ballpoint, ya. Coba ini dicari komposisinya dulu, persennya berapa. Terus coba kalau basisnya ini 100 gram mol per jam, sehingga tidak perlu mengubah ke mol dulu. Coba dikerjakan sebentar, biar nggak ngantuk. Ayo. Jelas nggak yang saya maksud? Halo? Jelas, Pak. Ya, jadi kamu tulis dulu ini komposisinya berapa persen masing-masing. Ini di total, terus masing-masing per total kali 100%. Ketemu prosentasenya. Habis itu kamu menghitung. Coba yang dihitung basisnya ini menggunakan 100 gram mol. Sudah dalam mol per jam. Butana yang masuk. Terus kamu hitung. Nah, nanti komposisinya sama enggak? Harusnya sama. Ya. Dikerjakan mungkin 5 menit selesai nih. Ya.
Dikerjakan dulu, terus nanti cerita berapa persentasenya.